Saudaraku sekalian yang kekasih, ada satu kelebihan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Dan ini hal yang paling prinsip. Kelebihan itu adalah bahwa makhluk manusia dapat berinteraksi langsung dengan Allah setiap saat. Kalau hal ini kita hayati dengan sungguh-sungguh, ini menggetarkan saudara. Kita dapat berinteraksi langsung dengan Allah setiap saat. Tetapi karena memang kualitas manusia pada umumnya telah jatuh, turun, drop, maka sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh berinteraksi langsung dengan Allah setiap saat. Bahkan kita yang rajin ke gereja, mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan menjadi pendeta. Bisa on, off, on, off. Seperti jaringan wifi yang kadang-kadang ada blank spot. Jaringan lemah, bahkan tidak ada jaringan. Padahal saudaraku, Allah Maha Hadir. Mestinya tidak ada daerah blank spot. Mestinya tidak ada jaringan yang putus atau signal yang lemah. Karena Allah Maha Hadir. Itu yang mestinya kita sesali saudara. Kita begitu banyak urusan sehingga kita gagal menghayati kehadiran Allah. Di mana kita bisa berinteraksi dengan Allah setiap saat. Memang kadang-kadang dalam situasi tertentu seperti misalnya dalam keadaan terjepit dan terancam, orang baru berusaha mencari wajah Tuhan. Dan itu pun tidak akan mudah didapat. Seringnya tidak akan didapat. Coba kalau naik pesawat, lalu pesawat mengalami turbulence, mau jatuh. Orang baru berusaha mencari wajah Tuhan. Atau misalnya terancam oleh sesuatu. Hidupnya, nyawanya seperti telur di ujung tanduk. Baru mencari wajah Tuhan. Saat kepepet, baru mencari wajah Tuhan. Mestinya tidak demikian. Kita terlalu banyak memikirkan hal yang sia-sia. Lalu membuat koneksi atau link dengan banyak hal yang membuat link kita dengan Tuhan menjadi lemah bahkan putus. Kita sendiri yang memutuskan link atau koneksi itu, saudara. Selagi kita masih memiliki jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut, selagi Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan dan oksigen yang berlimpah untuk kita hirup, mari kita mulai untuk sungguh-sungguh menghayati kehadiran Allah dan menghargainya. Mari kita berlatih untuk menghayati kehadiran Allah dan menghubungkannya dengan jiwa kita, pikiran kita. Memang ketika saudara sedang berlatih, kita berulang-ulang mengingatkan pikiran kita. Allah hadir. Allah hadir. Allah hadir.
hadir di sini. Tuhan ada beserta. Tetapi nanti saudara tidak perlu lagi memerintahkan pikiran, jiwa, perasaan saudara untuk menghayati Allah atau merenungkan keberadaan Allah. Karena saudara sudah secara otomatis dapat menghayati kehadiran Allah. Itu yang membuat hati kita menjadi kuat di dalam menghadapi berbagai persoalan. Kalau suatu saat saudara naik pesawat, lalu pesawat mengalami turbulence, ya, artinya udara yang buruk yang membuat pesawat terombang-ambing, jatuh bangun. Saudara sudah biasa bergaul dengan Allah. Berjalan dengan Allah, saudara cukup berkata, Tuhan, Engkau di sini. Nggak usah berteriak, ya Tuhan, ya Tuhan. Nggak perlu. Ya memang kadang-kadang kita berkata, ya Tuhan. Tapi dengan yakin, bukan mencari-cari wajah, Tuhan, Tuhan di mana? Kalau saudara berdoa pun juga saudara sudah biasa connect dengan Tuhan langsung. Bapa kami di dalam surga, langsung nyambung. Memang ada orang yang kalau berdoa langsung begitu. Tapi karena pikirannya sudah biasa, maksud saya sudah biasa mengucapkan kalimat doa. Tapi kadang-kadang kurang ajar. Misalnya begini, saya minta Bapak Agus berdoa langsung, Bapak kami di surga langsung disamber gitu. Saya minta Bapak Agus berdoa. Bapak kami di surga, kami bersyukur kami boleh menikmati makan malam begitu. Dan saya merasa bahwa orang ini sembarangan. Ya, bukan salah nyamber, tapi begitu cepat nyambernya. Dan saya merasa orang ini sudah biasa mengucapkan kalimat doa, tapi tidak berdoa. Nah, ada orang-orang yang kalau mau berdoa mencari-cari dulu wajah Tuhan. Pemanasan. Jadi ibarat orang olahraga itu warming up. Saya minta Bapak Agus berdoa. Oh Tuhan, di mana kau? Dia nyari-nyari. Nyari-nyari dulu, oh Tuhan. Tuhan di mana ya? Tuhan di mana ya? Enggak ada. Tapi kalau orang sudah biasa bergaul dengan Tuhan, waduh. Di dalam doanya ada dialog gitu, enggak putus-putus saudara. Wah, begitu saudara. Iya. Lalu kita juga tidak sembarangan, tidak sembarangan begitu hidup. Yang pasti kita tidak akan sembarangan hidup berbuat dosa atau kesalahan atau bohong atau munafik. Karena kita tahu ada Tuhan. Karena kita menghayati Tuhan seakan-akan Tuhan begini. Waktu mau bohong Tuhan gini. Kalau kita enggak. Dan kita juga tidak sembarangan menggunakan nama Tuhan. Dulu saya waktu masih muda, kalau mahasiswa itu kalau bercanda pakai nama Tuhan. Sembarangan. Jadi di lingkungan sekolah teologi itu baik dosen maupun mahasiswanya karena tiap hari menggunakan nama Tuhan, sering menggunakan nama Tuhan sembarangan. Bahkan kalimat yang mestinya ya biasa kita ucapkan ya. Ayo Tuhan memberkati, tapi tidak dengan tulus. Nah kalau orang tidak biasa menghayati Tuhan, menyembah Tuhan juga susah. Ya mestinya, coba saya dulu nak. Misalnya begini, ya saya juga. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu. Kami datang Tuhan. Itu just naik. Langsung air mata kita sudah mau menembus.
Tapi kalau orang tidak pernah menyembah Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Tidak jelas di mana. Jangan-jangan ngomong ke tetangganya. Kami puji namamu. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Nggak karuan. Karena tidak biasa bergaul dengan Allah. Yuk kita mulai hari ini. Perintahkan jiwamu, pikiranmu, semua sarafmu. Hayati Allah. Rasakan kehadirannya. Nah, orang seperti ini pasti di tempat gelap nggak takut hantu. Nah, banyak orang kan lebih takut hantu daripada menghayati Tuhan. Lewat tempat gelap, hantu. Kenapa nggak gini? Tuhan. Ya lebih menghayati dan lebih percaya ada setan daripada ada Tuhan. Mau lewat pohon beringin, apa selo pohon beringin? Ada Mbah Suro. Ya. Jangan pipis di bawah pohon itu. Nanti disamber malamnya panas-panas badanmu. Lebih percaya ada Mbah Suro yang jaga itu. Pohon beringin daripada Tuhan yang memenuhi jagat raya. Dulu juga saya waktu masih kecil juga ikut-ikutan begitu. Kalau pipis sembarang tempat katanya harus minta izin. Untung kita nggak bayar 5.000. Mau pipis di satu tempat, terus kita bilang ini, Mbah, derek langkung deh. Derek langkung itu permisi gitu ya. Mbah, kalau nuwun ya sepada. Kamu kencing, pipis di situ. Minta izin supaya jangan mengencingi cucunya Mbah Suro di situ. Kok kita nggak percaya Tuhan hadir? Yuk kita mempercayai Allah hadir. Dimanapun Allah hadir. Kita bahagia punya Allah menyertai kita. Apapun yang terjadi, kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu. Oke? Kalaupun ku jatuh hancur, aku jatuh di genggammu. Di genggammu itu di dalam sini ya, nggak akan lepas. Punya Allah itu bahagia. Allah yang benar, Tuhan yang benar itu bahagia. Ayo angkat tanganmu begini. Kaulah Yesus todinakamato pandina. Aduh, kami bersyukur mendengar renungan ini Bapak. Allah hadir. Begitu banyak ayat firman Tuhan yang mengatakan Allah hadir. Kami sambut kehadiran-Mu di sepanjang hidup kami Bapak. Hari ini sampai selama-lamanya. Kami sambut penyertaan-Mu Bapak dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.